Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Budia akan menjelaskan pengurangan desimal. Baik, contoh yang pertama adalah 7,2 dikurangi 3,24. Kita susun 7,2. Menyusunnya harus diluruskan tanda komanya. 7,2 dikurangi 3,24. Kita kurangkan seperti pengurangan biasa. 0 kurangi 4 tidak bisa, maka kita minta angka satu angka di depannya sehingga berubah menjadi angka 10. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Kemudian ini tadi 1 kurangi 2 tidak bisa, kita minta pinjam satu angka lagi di depannya menjadi angka 11. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Tanda koma kita luruskan. Jadi ini tadi sudah diminta satu angka sehingga tinggal 6. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Jadi jawaban dari 7,2 kurangi 3,24 adalah 3,96. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. 15,43 dikurangi 11,8. Kalau menghitung, kita harus meluruskan tanda komanya. Kita luruskan tanda komanya, kemudian kita hitung. Di sini tidak ada angka sehingga kita tulis angka 0 dulu. 3 kurangi 0 jawabannya 3. 4 kurangi 8 tidak bisa, maka kita minta satu angka di depannya. Ini menjadi angka 14, yang ini berkurang menjadi angka 4. Kemudian 14 dikurangi 8 hasilnya 6. Nah, di sini tanda koma kita luruskan. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. 1 kurangi 1, 0. Karena berada di depan sendiri tidak ada angka lagi, maka tidak perlu kita tulis nolnya. Jadi jawaban dari 15,43 kurangi 11,8 adalah 3,63. Ini contoh yang kedua. Setelah itu ke materi berikutnya, yaitu pengurangan persen. Nah, pengurangan persen soalnya yang pertama 15% dikurangi 5%. Dua bentuk ini sudah sama, yaitu sama-sama persen, sehingga kita tinggal menghitung pengurangannya saja. 15 dikurangi 5 hasilnya 10%. Nah, kalau bentuknya sudah sama, kita tinggal menghitung pengurangannya saja. Baik, contoh yang kedua. 78 dikurangi 43%. Berarti kita hitung 78 dikurangi 43. Kita kurangkan seperti pengurangan biasa. 78 kurangi 3, 8 kurangi 3 hasilnya 5. 7 kurangi 4 hasilnya 3. Jadi jawabannya 35%. Baik, selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Contohnya 5 dikurangi 1/2. Baik, caranya adalah 5 tidak memiliki penyebut. Kita buat untuk memiliki penyebut. Caranya adalah 2 kali 5 kita kalikan. Penyebut yang sebelahnya kita kalikan dengan angka 5. 2 kali 5, 10. Jadi jawabannya 10/2. Otomatis per 2 ya, penyebutnya mengikuti penyebut yang ada di sebelahnya. Kemudian dikurangi 1/2. Nah, dari sini kita bisa melihat penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 10 kurangi 1 sama dengan 9. 9/2. Baik,
Kemudian di sini hasilnya terjadi pembilang lebih besar dari penyebut, sehingga kita bisa menjadikan bentuk pecahan campuran dengan cara 9 dibagi 2 hasilnya 4. Kita tuliskan di sini 4. Nah, kita cari sisanya. Caranya 4 kali 2. Ini dikalikan. 4 kali 2, 8. Ini dikalikan ya anak-anak ya. Kita kalikan. 4 kali 2, 8. 9 kurangi 8, sisanya 1. Karena sisa kita beri penyebutnya 2 tetap. Jadi hasilnya adalah 41/2. Baik, contoh soal yang Baik, lanjut ke soal yang kedua, yaitu 1/4 ditambah 1/2/3 sama dengan, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 4, 16, ditambah 1, 17. 17/4 dikurangi 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. 5/3. Nah, di sini penyebutnya masih berbeda. Kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 3, atau mencari kelipatan dari 4 yang bisa dibagi dengan 3. Kelipatan dari 4 tidak bisa dibagi 3. Kelipatan berikutnya 8 tidak bisa bagi 3. 12 dibagi 3 bisa. Sehingga 12 ini adalah KPK dari 4 dan 3. Kita masukkan di sini 12. Kemudian 12 dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 17, 51. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 5, 20. 50, karena penyebutnya sudah sama, 51 dikurangi 20, hasilnya 31/12. Jadi karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa mengubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya 31 dibagi 12, hasilnya adalah 2. Sisanya, cara mencari sisa adalah 2 kali 12, itu hasilnya adalah 24. Jadi 24 ini 31 kita kurangkan 24. 31 kurangi 24 adalah 7. 7/12. Baik anak-anak, untuk soal yang nomor 2 kita sudah selesaikan. Sekarang soal yang ketiga adalah 225% dikurangi 1/4 dikurangi 0,3. Nah, dari sini kita akan mengubah menjadi bentuk yang sama. Boleh menjadi bentuk persen, boleh menjadi bentuk pecahan, boleh menjadi bentuk desimal. Nah, di sini Budia akan memberikan contoh menyelesaikan dalam bentuk persen. Baik. Ini 225% sudah dalam bentuk persen, sehingga langsung saja kita tulis 225% tetap, tidak perlu dirubah. Kemudian yang ini kita rubah 1/4 kita ubah menjadi bentuk persen. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Berarti di sini adalah 5/4. Karena dirubah menjadi bentuk persen, maka ini dikalikan 100%. Nah, dari sini cara menghitungnya, 100 kita bagi dengan 4. Dicoret ini artinya dibagi, 100 bagi 4 hasilnya 25. Baik. 25 dikali 5 itu 125%. Nah, ini kita masukkan di sini dikurangi 125%. Nah, kemudian dikurangi ini 0,3. 0,3 kita ubah menjadi bentuk persen. 0,3 sama dengan 3/10 dikali 100%. Baik,
Caranya sama seperti tadi, ini kita coret artinya kita bagi dengan angka 10. 100 bagi 10 hasilnya 10. Jadi 3 kali 10 adalah 30%. Nah, di sini kita kurangi 30%. Nah, kemudian 225 kurangi 125 hasilnya 100. 100 kurangi 30 hasilnya 70%. Ini anak-anak kalau kita ubah dalam bentuk persen ya. Kalau misalnya kalian mengubah dalam bentuk pecahan, dari 70% kita bisa ubah menjadi 70/100. Kita sederhanakan, dibagi 10. Ini dibagi 10. Ingat ya, kalau menyederhanakan atas bagi 10, bawah juga dibagi 10 dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda. 70 bagi 10 hasilnya 7. 100 bagi 10 hasilnya 10. Jadi kalau dalam bentuk pecahan menghasilkan 7/10. Baik, kalau bentuk desimal bagaimana? Baik, di sini 70/100 atau 70/10. Berarti kita bisa mengubah menjadi 7/10. Karena per 10 maka satu angka di belakang koma, 0,7. Nah, ini anak-anak, kalau mengubah bentuk pecahan 7/10, kalau mengubah bentuk desimal 0,7. Baik, dari satu soal kita bisa mendapatkan 3 jawaban dalam bentuk yang berbeda. Tetapi hasil 70% itu sama dengan 70/10. 7/10 sama dengan 0,7. Oke ya. Kalau kita selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu soal cerita pengurangan pecahan. Dayu diberi uang oleh kakak sebesar 200.000 rupiah untuk berbelanja. Dayu menggunakan 75% dari uang tersebut untuk berbelanja. Berapa rupiah sisa uang Dayu? Baik anak-anak, kita hitung dulu uang yang digunakan belanja oleh Dayu. Caranya adalah 75% dari uang tersebut, berarti 75% dikali 200.000. Ini 75% artinya 75/100 dikali dengan 200.000. Nah, di sini caranya adalah nolnya ada 2 nol, paling sedikit 2, berarti kita hilangkan 2, kita coret 2. Dan di sebelah sini juga 2. Ingat ya, kalau menghilangkan angka 0, 2 angka, berarti di sini juga 2 angka. Kemudian kita kalikan 75 kali 2, hasilnya 150. Hasilnya 150. Nolnya kita hitung yang tidak dicoret, 1, 2, 3. Kita pasang di sini 1, 2, 3. Ini adalah uang yang digunakan untuk berbelanja. Baik, kemudian pertanyaannya, berapa rupiah sisa uang Dayu? Maka jadi sisa uang Dayu adalah, nah di sini 200.000 dikurangi uang yang dibelanjakan. Budia susun langsung ya. 200.000 dikurangi 150.000. Nah, ini anak-anak kita kurangkan. Jadi hasilnya adalah 50.000. Nah, kita beri rupiah ya. Kalau diberi tanda rupiah maka di belakangnya diberi tanda 0,00 ya anak-anak. Baik, jadi hasilnya adalah 50.000 rupiah.
Baik anak-anak, demikian yang Budia sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Budia akhiri. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.